Ini bukan sekedar tutorial menggambar botol, tapi yang lebih penting bagaimana sih cara menggambar gradasi dengan pensil. Ayo kita praktekkan step by step, simak terus. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas cara gradasi dengan pensil. Sekarang kita praktekkan dengan menggambar. Untuk menggambar objek gradatif, diperlukan latihan mengamati objek yang akan digambar. Tahukah kamu bahwa seorang pelukis itu terlatih pada sisi visualnya, tidak hanya pada tangannya saat memegang kuas. Ibarat seorang penyanyi terlatih pada sisi pendengarannya untuk mendengarkan nada, selain terlatih di sisi vokalnya. Jika kita ingin belajar menggambar, maka kita harus melatih pengamatan visual kita. Oke, mari kita lakukan percobaan. Mata bisa melihat karena ada cahaya, tapi kita tidak akan membahas macam-macam alat optik di sini. Karena kita tidak sedang belajar IPA, kita sedang belajar menggambar. Perhatikan bola ini, aku letakkan di sini, dan cahaya dari sisi kanan atas. Kamu bisa melihat bagian gelap dan terang pada bola ini? Tentu. Tapi, coba kamu perhatikan lebih detail lagi. Sebenarnya, bagian mana yang langsung terkena cahaya? Bagian ini atau ini? Jangan tertipu. Jika kamu menjawab ini, maka pengamatanmu benar. Bagian ini adalah bagian objek bola yang langsung terkena cahaya. Sedangkan bagian ini adalah bagian yang disebut highlight, yaitu bagian pantulan sumber cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Lalu kita letakkan kertas di bawah ini. Coba lihat, ada sedikit pantulan cahaya pada sisi gelap bola atau disebut highlight reflection. Lebih cerah dibanding midtone, inti bayangan pada bola dan hamparan bayangan yang tertutup bola. Nah, disinilah pentingnya arsiran gradasi. Menggambar bola sudah terlalu mainstream di YouTube. Masih ada bermacam-macam objek bentuk yang lain. Misalnya tabung, gas. Tapi kita tidak akan menggambar tabung gas, juga tidak akan menggambar Among Us yang mirip dengan tabung. Kita akan menggambar dengan benda yang ada di sekitar kita yang menyerupai tabung, yaitu botol, 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 galon, botol. Ya, ini botol air minum. Botol ini terbuat dari bahan transparan, jadi sedikit menantang. Sekarang coba kita amati. Mana bagian highlight, inti bayangan, hamparan bayangan, dan pantulan cahaya atau highlight reflection? Ya, bagian ini. Tidak usah ditebak, sudah kutunjukkan. Nah, sekarang sudah cukup pengamatan terhadap botol ini. Mari kita mulai menggambar botol air minum. Musrik. Cara menggambar botol air minum ini kita mulai dari proses sketsa menggunakan pensil H. Pernah saya bahas pada video yang ini. Ukurannya dikira-kira saja, tidak perlu sama persis dengan objek karena kita tidak sedang menggambar teknik arsitektur. Kita cuma belajar arsiran. Sekarang ganti pensil untuk menggambar outline. Aku pilih pensil 4B. Outline berfungsi untuk memperjelas garis-garis sketsa. Video tentang menggaris lurus tanpa penggaris pernah ku bahas di video yang ini. Garis-garis ini nantinya dapat kita samarkan melalui arsiran. Channel ini membahas tentang berbagai hal yang memudahkanmu dalam proses belajar menggambar. Tekan dulu tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Mari bertualang bersama. Ini bukan sekedar tutorial menggambar botol air minum, tapi yang lebih penting tentang teknik arsiran. Teknik arsiran pernah kubahas pada video yang ini. Sebelum mengarsir, perlu direncanakan dahulu beberapa bagian pada botol ini. Misalnya, pada bagian core shadow menggunakan arsiran silang, bagian midtone menggunakan arsiran searah, dan bagian highlight gunakan mono eraser. Jika kamu tidak punya, kamu bisa membuatnya sendiri. Kamu bisa membuatnya dengan penghapus biasa. Tutorialnya ada di video yang ini. Dalam proses finishing, kita ganti pensil lagi dengan tipe pensil yang lebih gelap, 8B. Dengan pensil 8B, kita dapat lebih memperjelas bagian shadow. Di proses ini, kita perlu lakukan arsir gradasi dan mengarsir bagian midtone dengan kontrol tekanan pensil. Penjelasan dan tips cara mudah melakukan arsir gradasi sudah kubuatkan pada video yang ini.
Pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa bertemu lagi pada petualangan menggambar selanjutnya. Ciao!